Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pembelajaran SDN Pasangsari bersama saya, Ibu Putri Rahayu, GPAI SDN Pasangsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai langkah kita. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Adapun materi kita hari ini yaitu ketika bumi berhenti berputar, KD 3.3, yaitu memahami hikmah iman kepada hari akhir. Berikut akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 1. Meyakini adanya hari akhir. 2. Memahami hikmah iman kepada hari akhir. 3. Menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, silahkan pahami video tayangan berikut ini.
Setelah memahami video tersebut, tahukah kalian kejadian-kejadian tersebut mencerminkan apa? Betul sekali. Kejadian tersebut mencerminkan bukti adanya hari akhir. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan beberapa materi yang akan kita bahas. Pertama, makna hari akhir. Kedua, macam-macam hari akhir. Tiga, tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat, hikmah mempercayai hari akhir. Mari kita bahas satu persatu. Anak-anak, tahukah kalian apa itu hari akhir? Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari akhir ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kapan terjadinya hari akhir? Ya, tidak ada satu makhluk yang dapat mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengetahuinya. Namun, sebagai umat Islam, kita wajib untuk beriman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Anak-anak semua, tahukah kalian ini gambar apa ya? Ini adalah gambaran keadaan di padang mahsyar. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet sangkakala yang kedua kali untuk membangkitkan semua manusia yang meninggal dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jika amalan kebaikan lebih banyak, maka surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, maka neraka jahanam telah menantinya. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Mari anak-anak, kita dengarkan bacaan Surat Al-Qari'ah bersama-sama. Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thakulat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, Fahuwa fi 'ishatir radiyah. maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, Fa ummuhu hawiyah. maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Yaitu
api yang sangat panas. Demikian anak-anak bacaan surat Al-Qari'ah. Anak-anak bisa membacanya di rumah bersama orang tua kalian. Selanjutnya, ada beberapa macam hari akhir. Hari akhir dibagi menjadi dua. Satu, kiamat sughra, dan dua, kiamat kubro. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu kiamat sughra? Kiamat sughra adalah hancurnya alam di sekitar kita. Artinya, terjadinya hanya sebagian saja, tidak menyeluruh. Meskipun nama lain kiamat sughra adalah kiamat kecil, namun kiamat sughra merupakan peristiwa yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang banyak. Mari kita amati contoh dari kiamat sughra. Yang pertama, kematian seseorang. Yang kedua, peristiwa gunung meletus seperti letusan Gunung Merapi tahun 2010 yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang meninggal dunia. Yang ketiga adalah gempa bumi, seperti gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 yang meninggalkan banyak cerita sedih sampai hari ini. Contoh yang keempat adalah peristiwa banjir yang tentunya sudah sering terjadi di negara kita ini. Kemudian, contoh yang terakhir adalah peristiwa kebakaran. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Berikutnya, apa itu kiamat kubro? Siapa yang tahu? Kiamat kubro atau yang biasa disebut dengan kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Tidak ada satupun yang selamat. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Oleh karena itu, anak-anak, lakukanlah kegiatan yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus menjauhi segala larangannya, karena Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Dia mengetahui apa yang kita lakukan. Semua perbuatan kita kelak akan dipertanggungjawabkan. Terjadinya hari kiamat tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan tanda-tanda hari kiamat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Tanda-tanda terjadinya hari kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat sughra dan tanda-tanda kiamat kubro. Berikut adalah tanda-tanda kiamat sughra yang menunjukkan bahwa sudah semakin dekat dengan kiamat kubro. 1. Waktu terasa semakin singkat. 2. Manusia tidak mementingkan ilmu agama. 3. Banyak bermunculan nabi palsu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. 4. Banyak wanita berdandan seperti pria dan juga sebaliknya. 5. Banyak orang miskin berlomba-lomba mendirikan bangunan. 6. Banyak orang kaya bersedekah, namun tidak ada yang disedekahi, karena sulit mencari orang yang membutuhkan. 7. Bermewah-mewahan dalam membangun masjid, sedangkan jamaahnya sedikit. Selain itu, juga saling membanggakan masjid. 8. Jumlah wanita makin lebih banyak dibandingkan dengan pria. 9. Banyak terjadi kekacauan seperti pembunuhan dan perampokan. 10. Banyak terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain.
11. Fitnah merajalela. 12. Pemakan riba bebas berkeliaran. 13. Dicabutnya ilmu dengan banyaknya alim ulama yang meninggal dunia. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro seperti sabda Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. 1. Terbitnya matahari dari arah barat. 2. Munculnya asap di timur dan barat. 3. Jumlah orang beriman semakin sedikit. 4. Rusaknya Ka'bah. 5. Munculnya binatang melata di bumi. 6. Datangnya Imam Mahdi yang akan menyesatkan syariat Islam. 7. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 8. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 9. Keluarnya Dajjal untuk menyesatkan manusia. 10. Terjadi 3 gerhana. Gerhana di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. 10. Keluarnya api dari kota Yaman yang menghalau manusia ke tempat pengiringnya. Nah, untuk itu kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa tersebut. Karena setelahnya akan ada hari pembalasan. Mari anak-anak, kita renungkan sudah berapa banyak amal kebaikan yang kita lakukan dan sudah berapa banyak pula dosa yang kita perbuat. Ingat, segala sesuatu akan kita bertanggungjawabkan. Anak-anak yang solih dan solihah, setelah kita mempelajari tentang makna, macam, dan tanda-tanda hari akhir, nah sekarang kita gali hikmah beriman kepada hari akhir. Sebagai seorang muslim yang beriman, hendaknya meyakini akan adanya hari akhir, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan datangnya akhirat. Berikut adalah hikmah mempercayai hari akhir. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Sampai di sini materi kita hari ini. Mari kita simpulkan pembahasan hari ini. Hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Hari akhir dibedakan menjadi 2, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Semua makhluk akan mendapatkan balasan sesuai amal perbuatan di dunia. Hikmah dari adanya hari akhir adalah manusia akan berlomba-lomba mengerjakan amal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat, dan selalu berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.